Yang kedua, kita tahu bahwa volatilitas harganya, ya kan? Harganya saya juga nggak menapik bahwa kripto itu tergolong dari kategori yang high risk investment gitu. Harganya harganya down gitu. Secepat itu. Kenapa? Karena memang tidak ada istilahnya gini. Kalau orang bilang bahwa kripto itu dikontrol, enggak. Karena apa? Kripto itu kan sifatnya desentralisasi. Nah, selain ngomongin tentang NFT juga nih, kita juga mau ngobrolin tentang cryptocurrency nih Mas. Aset kripto juga, terutama yang baru-baru ini juga ngalamin bisa dibilang penurunan yang lumayan drastis ya, Bitcoin. Sebenarnya gimana nih pandangan Mas dari asosiasi sendiri tentang anjloknya Bitcoin yang baru-baru ini, dan responnya gimana sih Mas dari apalagi orang-orang yang ikut-ikutan tadi tuh. Kalau tadi versi NFT, kalau ini versi Bitcoin-nya, dia ikut-ikutan doang. Kayak gimana impact-nya Mas? Kalau kami di asosiasi, ini kan kita bukan pemain yang setahun atau 2 tahun ya di industri ini. Dan kita melihat bahwa ini sebenarnya adalah pengulangan. Ini adalah pengulangan. Pengulangan dari apa? Yang namanya sebuah tren, apapun itu investasinya, itu pasti akan ada tren down. Dan kemudian nanti akan bounce back lagi ke atas gitu ya. Kripto harus kita maknain sekarang sebagai komoditi nih Mas Ganang. Jadi saya nggak akan bilang cryptocurrency itu sekarang sensitif sekali. Sekarang sangat-sangat sensitif. Jadi jangan ngomong lagi tentang itu. Sekarang kita harus menyebutnya adalah sebagai crypto asset. Atau aset kripto di Indonesia. Yang mana kemudian aturannya adalah di bawah sebuah komoditas ya, dianggap sebagai komoditas. Nah, aset kripto ini memang di Indonesia ataupun di global ini sifatnya masih volatile ya. Kenapa? Memang karena adopsinya masih baru gitu ya. Terus kemudian orang-orang juga masih baru mempelajarin ya arahnya kemana, terus apa utility-nya. Untuk sebagian orang udah clear bahwa crypto aset itu ada underlaying-nya. Teknologi blockchain itu kan menjadi sebuah underlaying untuk kemudian mereka bisa mendevelop aplikasi yang lain dengan menggunakan teknologi blockchain tadi. Ada Ethereum di situ, ada Binance Smart Chain, ada Polkadot dan yang lain-lain. Nah, di luar itu semua, kalau kita ngelihat kenapa harga turun gitu ya, yaitu tadi pengulangan. Kalau di belakangan ini ya, dalam Januari ini itu terjadi karena memang ada sentimen dari negara Rusia, ya kan. Sebelumnya sempat down karena dari Cina gitu. Jadi hal-hal itu kalau kami ya di istilahnya kita itu adalah crypto maksimalis bahasanya gitu. Jadi yang whatever you say ya, tapi kemudian kita yakin bahwa kripto ini akan menjadi something di kemudian hari gitu. Walaupun up and down is normal gitu ya. Jadi sentimen terhadap pemberitaan atau regulator atau regulasi yang ada di beberapa negara itu menjadi isu yang sangat sentimental lah untuk kemudian kripto bisa down. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa volatilitas harganya, ya kan. Harganya saya juga nggak menapik bahwa kripto itu tergolong dari kategori yang high risk investment gitu. Harganya harganya down gitu. Secepat itu. Kenapa? Karena memang tidak ada istilahnya gini. Kalau orang bilang bahwa kripto itu dikontrol, enggak. Karena apa? Kripto itu kan sifatnya desentralisasi. Justru kripto itu sifatnya desentralisasi. Semua orang itu ada di dalam kripto itu tadi. Jadi kalaupun harga kripto itu turun atau kripto naik, itu benar-benar karena mekanisme pasar. Jadi pasar yang bekerja gitu. Jadi kalau misalnya pasar sentimennya buruk, ya berarti harga kriptonya turun kan. Ya, supply dan demand ya. Supply dan demand akan membentuk nilai equilibrium yang mana kemudian itulah yang akan menjadi harga fair saat itu gitu. Jadi hal itu normal-normal saja ya bagi kami gitu. Jadi kembali lagi bahwa bagaimana edukasi. Ketika kita ngomongin bahwa kripto tidak hanya digunakan sebagai investment, tetapi juga digunakan untuk real implementasi pada teknologi blockchain, itu adalah menjadi hal yang lebih menarik gitu Mas. Jadi ya wajar saja sih, up and down itu wajar sih. Cuman tinggal bagaimana ketika nanti harganya turun, diharapkan, ini kan harapan kita bahwa jangan cepat panik gitu. Jadi kita bisa menilai nih, mana cryptoners yang masih baru, karena begitu turun itu biasanya panik.
Padahal kalau turun itu dia nggak rugi kalau dia nggak menjualnya. Iya kan? Kan kita ngomongnya kan adalah potential loss ya. Potential loss itu unrealized loss bahasanya ya. Jadi ya belum direalisasikan, maka dia nggak rugi sebenarnya gitu. Karena kan kalau kita ngomongin kripto ini kan sifatnya adalah spot market ya, perdagangan fisik. Jadi ketika saya punya uang rupiah, Mas Ganang punya kripto, maka kita tukaran gitu kan. Nah ini kan fisik gitu. Jadi dia nggak akan turun value-nya sampai kemudian dia benar-benar diubah menjadi bentuk yang lain. Oke, nah tadi sempat disebut juga kalau emang volatilitas kripto tuh lumayan naik turunnya. Betul. Lumayan cepat ya. Betul. Nah, kedepannya nih Mas nih, apakah bisa lebih stabil lagi atau bisa dibilang gimana ya? Lebih ketika orang udah mulai makin kenal kripto aset, orang udah makin banyak yang tertarik. Pertanyaannya bagus banget Mas Ganang. Bakal bisa lebih stabil apa enggak sih Mas? Yap. Kalau kita membandingkan di 2017 ya, Mas Ganang, 2016, 2017 saat itu pasar di 2020, di 2021 itu sudah mulai lebih mature. Oke. Sebenarnya udah lebih stabil dibandingkan kalau 2016, 2017 itu udah kayak roller coaster, Mas. Kenapa saya bisa bilang gitu? Di 2017 saya bisa memanfaatkan yang namanya arbitrase. Arbitrage itu adalah saya membeli di pasar A, terus kemudian saya lihat di pasar B. Harganya itu jomplang. Itu bisa terpaut 8-10%. Tahu apa yang saya lakukan? Saya beli di sini, immediately saya transfer ke sini, saya jual, saya udah dapat untung. Intinya apa? Pasar di 2020, di 2021, pasar kripto ya, ini udah mulai seimbang, Mas. Mature itu seimbang, jadi nggak ada lagi yang jomplang gitu. Ya kan, yang kayak, di sini lebih murah, di sini lebih mahal. Karena apa? Karena saat itu adopsinya masih terbatas. Bener yang kayak tadi Mas Ganang bilang, kalau misalnya sekarang sifatnya udah seimbang, semua orang udah tahu, pasti kan pasarnya akan lebih stabil. Exactly. Ke depan bagaimana? Pasti akan lebih stabil lagi daripada 2021 yang kemarin gitu ya. Jadi itu yang kemudian saya bilang, kalau dibandingkan di 2016, 2017, saya bisa easily saya melakukan arbitrage. Saya beli di pasar ini, saya transfer, saya jual. Secepat itu saya dapat untung. Sekarang nggak bisa, Mas. Sekarang nggak bisa. Selisihnya paling ya dikit banget. Yang ada saya rugi. Karena apa? Begitu saya beli, saya transfer, kan lama nih proses transfernya, begitu sampai sini harganya turun. Nah, nggak bisa. Kalau dulu masih bisa, Mas. Gitu. Jadi intinya adalah pasar di 2020, 2021 sudah mulai lebih seimbang. Nanti di 2024, 2025 ya kita harapkan lebih mature lagi gitu. Itu akan lebih bagus lagi sih. Nah, tadi juga bilang, Masnya bilang kalau salah satu dampak turunnya kripto ini adalah sentimen negatif dari negara-negara lain. Iya. Nah, di pemberitaan juga tentang El Salvador ya. Betul. Didesak oleh IMF untuk menggantikan aset kripto nih untuk transaksi di negaranya. Itu sebenarnya kalau di Indonesia sendiri nih Mas, pemberitaan itu masuk, tapi ada dampaknya untuk para investor atau pemegang aset kripto nggak sih Mas? Dalam arti kata tentang pembayaran. Iya. Kalau kita sepakat bahwa di Indonesia itu memang tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran ya, aset kripto ya. Hanya digunakan sebagai sebuah aset komoditi atau sebuah instrumen, the new instrumen investasi bahasa kita gitu. Nah, kalau di Indonesia nggak ada dampaknya, Mas. Kita ngelihat bahwa perdagangan baik itu di toko kripto maupun di teman-teman crypto exchange yang lainnya ya, ini sama-sama saja gitu. Jadi ya kalau dilihat sentimen negatif gitu ya dari global ya, ini merespon global ya, bukan dalam negeri. Ya itu pasti ada penurunan gitu. Tetapi tidak sesignifikan atau sedramatikal yang kayak wah yang turunnya sampai 80% gitu. Enggak sampai sebegitu gitu. Jadi kita ngelihat bahwa market Indonesia juga lebih mature sekarang. Mereka sudah lebih tahu bagaimana mereka memposisikan kripto aset itu tidak sebagai pembayaran yang mungkin sebagian orang masih berpikir ya. Tetapi untuk beberapa orang yang memang dia sudah menekunin di industri kripto ini, bahwa kripto itu adalah sebuah investasi gitu, the new asset class ya kan. Nah, yang mana ya udah dia beli asetnya sekarang, kemudian dia simpan, nanti kalau naik dia jual gitu, atau kemudian dia akan tahan pada jangka waktu yang jauh lagi, yang lebih lama lagi gitu, untuk kemudian dia bisa mendapatkan profit yang lebih besar lagi gitu. Jadi hal-hal kayak gini yang saya pikir again ya, edukasi ya kan. Mungkin orang yang melakukan perbuatan ya,
dalam arti kata perbuatan negatif gitu ya, karena memang edukasinya masih belum secara utuh gitu. Jadi incomplete ya, incomplete information. Nah, kita harapkan bahwa orang yang udah tahu ya kan bisa memberitahu ke teman-teman yang lain, atau yang memang kita ya menjadi tanggung jawab kita bersama nih untuk kita bisa memberikan informasi yang berhubungan dengan aset kripto dengan secara yang positif lah ya tentunya. Oke, semoga informasinya juga makin bagus juga ya ke depannya ya. Betul, betul. Penting juga buat kita yang maksudnya buat orang-orang yang pengen tahu, apalagi udah masuk ke udah nyoba gitu ya, udah nyoba untuk. Buktinya di Indonesia itu ada data terakhir ya dari Bapepti, itu di 2021 itu ada 11,2 juta investor aset kripto. 11,2 juta. Yang mana kemudian angka itu adalah angka yang sudah menyalip dari capital market gitu. Ya kan, itu gede sekali. Sekarang udah 2 digit nih investor aset kripto di Indonesia gitu. Nah, ini di prediksi ya, bukan kami yang bilang, tapi ada salah satu konsultan yang ada di internasional, Onvo, dia menyebut bahwa di 2024, 2025, 3 sampai 4 tahun yang akan datang, jumlah investor di Indonesia itu bisa menyentuh 10 sampai dengan 13% dari populasi masyarakat Indonesia. Jadi ya kurang lebih sekitar 30 sampai 35 juta orang gitu, customer di Indonesia gitu. Sebesar itu, Mas. Berarti edukasinya benar-benar harus di-push untuk mendukung sekian puluh juta. Sekali lagi edukasi nanti. Sekali lagi edukasi. Itu nggak ada obat sih ya. bener. Nah, selain sentimen dari luar, dari dalam negeri juga nih Mas. Pandangan asosiasi sendiri gimana nih Mas terhadap baru-baru ini OJK sempat ngeluarin statement kalau kripto itu tidak dilindungi oleh mereka. Mungkin memang tujuannya adalah salah satu tadi ya, mengedukasi juga. Betul. Supaya ketika investor udah masuk, udah punya aset kripto, dia tahu resikonya. Dan dia tahu juga kalau OJK tidak bernaung di atas aset kripto. Tapi dari asosiasi sendiri gimana nih Mas? Respon dari statement OJK itu sendiri? Yang pertama, kami menghargai ya apapun statement yang keluar ya dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di pemerintahan gitu. Tentu ini menjadi sebuah cara kami untuk bisa lebih membuktikan bahwa bagaimana industri ini bisa bekerja dengan baik. Sama kayak di 2017, 2016 ketika regulasi kripto di Indonesia belum ada, tidak ada satupun regulator yang mau menampung kami, bahasanya kayak gitu. Ya kan? Jadi industri ini dalam tanda kutip liar gitu ya. Tetapi kemudian ketika dilihat sudut pandangnya gitu ya, ya mungkin saya cerita tadi kenapa nggak mau ya, karena mereka mungkin sebagian menganggap ini ada yang spekulasi lah, skeptis terhadap industrinya, money laundry lah di sana dan seterusnya gitu, ya kan. Tetapi kita sekarang udah membuktikan bahwa case yang berhubungan dengan industri kripto ternyata masih jauh di bawah case yang ada di financial technology yang ada sekarang gitu ya. Maksudnya kasus-kasus penipuan segala macam ya, kita tahu kayak kasus pinjaman online dan lain-lain, dan itu kan cukup luar biasa ya, masifnya gitu. Di industri kita jaga betul teman-teman. Kita harus benar-benar menjalankan proses yang baik gitu. Kita mengikuti prosedur yang ada di regulator dan yang lain-lain. Jadi kami memang bukan di bawah OJK. Memang itu benar dan itu juga harus dimaknain dengan serius juga gitu. Jadi kami bukan di bawah OJK karena memang kami bukan instrumen keuangan. Karena kalau kita ngomongin OJK itu kan ngomongin instrumen keuangan. Kami ini kan adalah sebuah komoditas. Industri kripto itu adalah komoditas, yang mana jelas-jelas komoditas itu ada di bawah Kementerian Perdagangan. Spesifiknya itu adalah di Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi gitu. Memang kami bukan di sana gitu ya. Lantas kemudian ada yang muncul juga gitu, bertanya ke saya yang tadi juga Mas Ganang bilang memfasilitasinya gitu ya. Ya sekarang begini, kami di industri kripto kita sudah menjalankan prosedur QIC. Kita sudah tahu menjalankan prosedur untuk AML atau CTF ya, anti money laundry dan juga counter terrorist financing gitu. Nah, kalau kemudian kami sudah menjalankan prosedur yang benar, kami tahu bahwa masuk duit dari mana, kita juga filtering gitu ya. Tentu ini kan bisa menjadi sebuah risk management ya, atau sebuah mitigasi resiko bahwa memang apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Iya kan gitu. Nah, kalau kemudian juga dilarang untuk deposit uang rupiah,
ini pendapat saya pribadi ya. Ini pendapat saya pribadi, mungkin bukan atribusi sebagai Aspak Rindu, tapi juga ternyata teman-teman memaknainya serius. Bahwa ini akan menjadi sesuatu hal yang berbahaya di kemudian hari. Kalau misalnya memang dari segi fasilitasnya itu tidak difasilitasi dengan baik gitu. Jadi kayak misalnya saya deposit, nggak boleh pakai rupiah misalnya. Wah, mereka bisa deposit pakai uang kripto. Malah mereka akan bilang itu menjadi uang kripto gitu. Dan mereka bisa deposit dengan cara yang mungkin tidak terregulasi. Malah bahaya sebenarnya, Mas. Yeah. Malah bahaya. Jadi justru dengan adanya regulasi jelas pada pintu, ada pada koridor mana kita benar-benar ini boleh, ini nggak boleh. Tapi kalau semuanya nggak boleh, justru bahaya sih. Itu menurut kami gitu. Jadi sekali lagi bahwa kami sepaham dan mendukung bahwa yang namanya kripto itu tidak boleh sebagai alat transaksi pembayaran. Itu nomor satu. Itu udah absolut lah gitu. Yang kedua, tolonglah kemudian industri kripto, komoditas ini sama-sama kita besarkan gitu. Kalaupun kemudian ada pihak-pihak atau stakeholder yang lain yang mensupport ya industri kripto, ya juga jangan dibatasin lah ruang geraknya. Mungkin itu sih sebenarnya harapan kami lah ya. Dan itu juga beberapa pihak seperti bank-bank besar ya. Awalnya mereka nggak mau, Mas. Tapi begitu kami edukasi, kami juga melihat bahwa oh ini begini loh cara kerjanya. Dan akhirnya mereka sepakat gitu bahwa oh iya silahkan pakai fasilitas kami gitu. Jadi mereka pun juga pada posisi mendukung lah saat ini. Oke, nah berarti kan di satu sisi ada yang memang kurang mendukung ya. Maksudnya belum lah. Kita bilang belum teredukasi juga dengan baik berarti kan. Karena mungkin belum paham secara maksimal tentang aset kripto ini sendiri. Tapi ada juga yang mendukung. Nah, seberapa besar Mas dari asosiasi sendiri ngerasa dukungan itu terhadap aset kripto, terhadap berjalannya kripto di Indonesia ini seberapa besar sih sejauh ini? Wah, itu sekarang gini ya, mungkin orang nggak banyak tahu. Banyak loh abang-abang yang ada sebagai driver ojek online ya. Yang dulu dia agak susah mata pencariannya di ojek online karena pandemik. Terus kemudian dia beralih untuk trading kripto. Dan dia alhamdulillah memaknainya dengan, Mas makasih ya sudah memberikan alternatif untuk saya bisa mendapatkan uang. Nah, merinding nggak kita dengernya gitu. Jadi contoh kayak kemarin gitu, pas kami lagi ada di luar kota ya, di Bali, partner saya tuh pas pakai baju toko kripto gitu. Terus dia bilang sama salah satu pramusaji ya, dia bilang, Pak bajunya bagus ya. Saya juga penggunanya loh, dia bilang gitu. Akhirnya kita punya satu ekstra baju, terus kemudian kita kasih ke dia gitu. Jadi secara sosial gitu ya Mas ya, ini harus dilihat bahwa ini ada impact-nya loh ke masyarakat gitu, ya kan. Terus kemudian bagaimana kemudian industri memaknainya, ya kita juga melihat dari sisi positifnya. Sekali lagi, kalau kita melihat dari sisi negatif, ini pasti nggak akan ada habisnya. Yeah. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan mitigasi terhadap resiko yang bisa muncul karena pengaruh negatif, itu hal yang menjadi penting, ya kan. Jadi bukan kemudian dilarang, tetapi kan harus dilihat nih, yang mana yang boleh, yang mana yang enggak gitu, ya kan. Nah, kalau kemudian kita melihat industri sekarang, itu ya industri kita terus nih edukasi gitu ya, terus kemudian kita saling konsolidasi, dan pada akhirnya kita melihat sebuah kesimpulan bahwa ternyata kalau kita ngomongin secara persentase ya, saya bisa bilang 90% itu mendukung aset kripto ini. Ya, 10% sisanya kenapa? Ya mungkin mereka punya preference yang lain gitu ya. Dan itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Tetapi kalau misalnya Mas Ganang lihat bertanya ke kami di asosiasi, kita melihat itu 90% mereka positif gitu. Terutama masyarakat Indonesia ya. Terutama masyarakat Indonesia. Kalau regulator wajar lah. Ada yang kemudian mungkin melihat dari sudut pandang yang berbeda dan seterusnya. Tetapi kalau dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan, ya saya bisa bilang malah 95% mereka mendukung gitu untuk hadirnya industri kripto yang lebih baik lagi di Indonesia. Oke. Nah, dari dukungan-dukungan itu Mas, otomatis kan makin banyak nih yang tertarik ya untuk punya aset kripto. Kira-kira ada tips tersendiri nggak sih Mas buat terutama millennials nih atau mungkin generasi muda lah ya yang banyak sebenarnya penasaran tapi mereka tuh kayak bingung gitu. Milihnya kayak gimana sih sebenarnya kalau ketika mau masuk mau punya aset kripto, apa yang perlu dilihat pertama kali? Terus juga
gimana cara milih, kan banyak banget ya sebenarnya pilihan-pilihan aset kripto itu sendiri. Betul. Jadi kalau kita selalu mengedukasi bahwa yang namanya belanja atau berinvestasi itu kan kita bukan membeli kucing dalam karung ya, Betul. Mas Ganang ya. Kita harus benar-benar mengetahui dulu. Saya juga tidak sepakat bahwa semua kripto pasti menguntungkan. Enggak. Itu juga keliru gitu. Jadi kalau kita ngomongin misalnya saya ingin membeli saham gitu, saya kan pasti harus baca yang namanya prospektus. Ya? Betul. Ya kan, ada prospektus di situ. Saya lihat siapa jajaran direksinya, bagaimana bisnis modelnya dia, ada nggak revenue-nya dia gitu. Masa saya membeli saham perusahaan yang dia rugi gitu ya, ya kan? Ya ruginya apalagi sampai 66% lagi ya kan, itu penurunan saham ya kan. Nah ini kan sesuatu hal yang berbahaya tentunya gitu. Nah di kripto juga sama. Ada yang namanya ada yang namanya white paper. Okay. Jadi white paper itu adalah sebuah dokumen yang kemudian dia menyajikan semua informasi yang berhubungan dari token tersebut. Misalnya token Manda dikembangkan oleh siapa nih pengembangnya. Nah kan kita bisa lihat nih, benar nggak sih orang ini eligible di industri ini? Balik lagi kayak tadi saya bilang, masa iya orang yang bukan orang IT, orang bukan kripto, tapi kemudian dia membuat token? Okay. Percaya nggak gitu misalnya, ya kan? Ya misalnya kayak ya orang yang out of nowhere tiba-tiba dia bikin token gitu ya. Apalagi kemudian dia pernah terlibat kasus misalnya. Ini kan juga bahaya nih, ya kan? Istilahnya karena token ini bisa gampang untuk dimanipulasi, untuk orang bisa dapetin duit, ya kan? Dengan secepat itu gitu Mas, ya. Pelajarin white papernya. Yang kedua, ketika mau masuk, membeli, jangan pernah pakai duit-duit yang sifatnya, ini yang lucu sekali. Banyak orang yang sampai dia minjem online lah, ya kan? Terus kemudian sampai dia ngutang, ya kan, ke yang lain-lain. Jadi benar-benar bahwa duit itu harus duit yang nganggur. Jangan dana emergensi, jangan dana operasional, bahkan yang celakanya lagi, saya punya teman saya ini dana untuk catering pernikahannya dipakai untuk beli kripto. Ini fakta loh. Yang terjadi apa? Gagal nikah, Mas. Waduh, ngeri banget. Gagal nikah beneran. Ini nggak bercanda loh. Ini nggak bercanda. Sampai pada level itu saya bilang, wah ini celaka nih orang nih, saya bilang. Dana untuk bayar catering, Mas. Nah, ini faktanya ada di Indonesia. Karena apa? FOMO. Dia ngeliat temennya, wah udah untung gitu. Nah, pada saat dia masuk, dia belinya di atas kan. Oh iya. Harganya turun, udah selesai. Wabillahi taufik wal hidayah kan. Ya kan itu. Jadi hal-hal itu yang benar-benar jangan FOMO lah. Nah, itu yang hubungan ke yang ketiga yang saya mau mention. FOMO atau fear of missing out itu adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya di investasi apapun, bukan hanya kripto ya. Di investasi apapun, saham. Kalau kemarin saham itu FOMO sama ustadz gitu ya. Kita tahu lah ustadz siapa. FOMO tuh, ya kan? Oh, ustadz ini beli ini, semua beli gitu. Nah, kalau di kripto kemarin FOMO-nya ada yang Elon Musk lah, ya kan? Ada yang si influencer inilah, itulah. Akhirnya orang ikut beli gitu. Padahal belum tentu bahwa kripto itu adalah dia banget. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi kayak misalnya, cocok nggak misalnya Mas Danang mau beli atau investasi emas? Belum tentu. Tapi ada orang lain yang cocok investasi emas gitu. Saya juga sama. Saya tipikal yang nggak cocok investasi emas. Ya kan? Saya lebih cocok investasi properti. Kalau saya gitu, kalau kripto udah lah ya. Kalau sekarang aset saya portfolio 95% di kripto semuanya kan. Istri saya marah-marah juga yang, wah semuanya kripto. Ya udah tenang aja gitu. Nah, jadi hal ini yang kemudian setiap orang pasti punya preferensi yang berbeda-beda untuk investasi. Nggak bisa disamakan, ya kan. Terus kemudian selanjutnya adalah ya tadi berhubungan dengan FOMO. Membeli itu jangan karena ikut-ikutan, ya. Wah iya karena si selebgram ini atau influencer ini ya udah saya beli gitu. Jangan. Kalau misalnya dana dia, kita ikut-ikutan nggak apa-apa. Ini kan dananya dana kita. Begitu misalnya dana kita ikut-ikutan dia, ternyata harganya turun, kan dia nggak tanggung jawab, ya kan? Nah, ini yang kemudian benar-benar harus dipelajarin. Dan yang nggak kalah penting adalah pilih aset kripto yang memang sudah terregulasi oleh Bapepti ya. Dalam hal ini kita ngomong di Indonesia, platformnya juga pilih yang legal gitu. Jadi tadi ya saya pisahkan, ada yang memang secara non teoritis ya, dalam arti kata dananya lah, pemilihannya, adapun yang memang secara formal, maksudnya pemilihan kayak ibaratnya orang mau pinjol di yang legal gitu kan. Nah, ini juga sama. Kalau mau bertransaksi, transaksilah di crypto exchange yang legal. Koin-koinnya juga yang udah diatur dan seterusnya. Oke. Mungkin terakhir nih Mas.
kan yang kita tahu adalah kripto sendiri di bawah Bapepti ya. Betul. Sejauh ini berjalan nih Mas. Apa sih yang kurang, maksudnya regulasi yang dibutuhkan sampai sekarang nih, apalagi sih Mas untuk ngedukung aset kripto ini di Indonesia terutama? Oke. Kalau kami mulai dari awal dilibatkan ya. Kami ini dilibatkan untuk menyusun penciptaan atau terbentuknya aturan yang berhubungan dengan kripto. Jadi memang kami di pedagang sudah mencoba mencari yang best practice-nya lah. Kalau misalnya memang dinilai masih ada yang kurang, saya pikir itu sifatnya adalah improvement ya. Yang sekali lagi bahwa industri kripto ini berjalan sangat cepat, Mas. Kalau kemudian kita harap bahwa aturan itu lebih dulu daripada industri, itu a bit impossible kalau saya bilang. Ya kan, nggak ada di mana-mana yang namanya sebuah industri, sebuah teknologi apalagi itu udah jauh ke depan meninggalkan dari aturan itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kemudian aturan ini mau update nggak untuk menyesuaikan gitu ya. Nah, jadi kalau kami sekarang melihat tidak ada lagi ya, belum ada sejauh ini yang menjadi kekurangan karena memang kita aktif untuk diskusi ya dari Aspakrindo, dari pedagang yang lain, termasuk seperti pelaporan. Jadi jangan dipikir bahwa kami industri yang bebas-bebas saja. Oh enggak, kami ini di bawah Bapepti yang udah terdaftar nih, kan terdaftar itu ada 13, namun sekarang yang 11 yang aktif gitu ya, 2 lagi dibekukan oleh Bapepti. Nah 11 yang aktif ini tadi ya Mas, ini kita harus mengirimkan laporan, baik itu laporan transaksi, laporan keuangan ke Bapepti pada jam tertentu. Lewat dari jam tersebut, kami dapat surat cinta, Mas. Seketat itu gitu loh. Jadi kalau kemudian orang bilang, wah industri kripto di Indonesia, Bapepti pasti relax nih aturannya, terus kemudian regulatornya, oh enggak, siapa bilang? Kami itu telat aja sejam, jangankan kita ngomongin ganti hari, telat nih berapa jam, oh itu besok udah ada surat cinta tuh. Kenapa mengirimkan laporannya telat gitu waktunya? Wah, jadi seketat itu. Karena apa? Karena Bapepti ingin menjamin dan memastikan bahwa dana yang ditransaksikan di kami ya, di pedagang, para pedagang, itu adalah memang dana nasabah yang diamankan oleh pedagang. Kami kan pedagang gitu ya, dan kami benar-benar harus menjamin bahwa dana itu ada. Dana itu ada, asetnya ada gitu. Jadi kami melaporkan laporan keuangan, transaksinya ada. Jadi benar-benar nih bahwa oh memang benar terjadi transaksi gitu. Bukan transaksi yang sifatnya manipulatif ya, tetapi memang real. Ada customer A sama customer B, mereka bertransaksi, that's it jadi gitu. Jadi sampai saat ini kita memang belum ada ya melihat perlu perubahan, tetapi memang improvement tadi yang kita bilang. Yang mana industri harus kenceng, ini harus disesuaikan lah terhadap dari aturan yang ada sekarang sih. Seperti itu. Nah, tinggalnya lagi. Bagaimana nih sekeliling stakeholder lainnya, ya kan? Kalau yang kita tahu tadi ada OJK, ada BI. Kalau PPATK sekarang sudah baik. Dalam arti kata baik, kita juga aktif melaporkan ya kalau memang ada ya namanya suspicious transaction ya. Terus kemudian juga Kominfo juga sama karena kita wajib memiliki yang namanya PSE, penyelenggara sistem elektronik. Jadi hal-hal yang bersifat lintas institusi itu sebagian udah kita komplitkan, namun sebagian memang masih butuh penyesuaian lah yang seperti tadi saya sampaikan. Oke, berarti intinya adalah jangan takut lah ya kalau mau investasi aset kripto. Udah aman sih. Udah aman banget sebenarnya ya. Karena masih jadi ini juga di publik sana masih bergulir kalau nanti aset kripto masih banyak opini-opini. Betul. Lah. Malah ada yang nggak tahu bahwa aset kripto itu udah diatur lagi. Nah itu kan makanya saya bilang ini kurang edukasi lah ya, dan literasinya harus lebih digalakkan lagi lah. Oke deh. Terima kasih banyak Mas ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak Mas Ganang. Terima kasih juga buat Sobat Bisnis yang udah nonton. Semoga bisa jadi insight baru, inspirasi juga buat Sobat Bisnis yang mau berinvestasi di NFT, di aset kripto. Udah makin tercerahkan, udah makin banyak pengetahuan tadi ngobrol-ngobrolnya. Dan semoga juga Sobat Bisnis yang mau memulai atau mungkin udah mulai investasi di aset kripto bisa makin aktif lagi ya Mas ya. Biar makin banyak, biar makin cuan. Apa ya? Makin cuan, benar. Makin cuan. Terima kasih sekali lagi Mas. Terima kasih Mas Ganang. Terima kasih juga buat Sobat Bisnis. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.